Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kekasih-kekasih Kristus, Minggu 17 Oktober 2021. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kekasih Kristus kita datang mencari wajah Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan yang telah Ia berikan kepada kita sepanjang malam sampai dengan pada saat ini. Saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 125 ayatnya yang keempat. Mari kita sama-sama naikkan mazmur kita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Mazmur pasal 125 ayat 4. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1. Kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat pertama. Bagaikan bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah Allah mendisiplinkan orang yang dikasihinya bila yang bersangkutan melanggar firman-Nya. Kekasih-kekasih Kristus, seorang ayah yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan anak-anaknya melanggar nasihat yang ia berikan. Sebab tindakan tersebut akan merugikan bahkan membahayakan diri sang anak itu. Oleh karena itu, di dalam kasih ia akan mendisiplinkan anaknya, baik dengan memberikan peringatan ataupun kalau perlu menghukum yang bersangkutan. Hal ini ia lakukan bukan karena ia membenci, namun justru karena ia mengasihi anaknya. Tindakan seperti itu pula yang Allah lakukan terhadap orang yang melanggar firman-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kasih dalam bentuk mendisiplinkan orang
yang melanggar firman-Nya, itulah yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel. Seperti yang dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 13. Umatnya ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu melanggar firman yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Sebagai akibat, Allah menggunakan bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka untuk menghukum umatnya. Tentang hal itu ditulis bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Tindakan ini ia lakukan karena ia mengasihi umatnya dan tidak menginginkan mereka hidup berlarut-larut di dalam kejahatan mereka. Demi kebaikan umatnya, seperti seorang bapa, ia mendisiplinkan mereka yang telah melanggar firman-Nya tersebut. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Seringkali pada saat tangan Tuhan turun untuk kita karena kebaikan-Nya kepada kita, kita salah mengartikannya dengan mengartikan bahwa Tuhan jahat kepada kita. Tetapi sesungguhnya bukan seperti itu. Kalau saudara adalah seorang bapa, tentu saudara akan melihat pada saat anak-anak saudara melakukan kejahatan, maka saudara akan mendisiplinkan dia, menertibkan dia. Tetapi pada hari ini banyak sekali sistem atau cara untuk mendisiplinkan anak-anak kita, kelihatannya sudah tidak seperti yang Allah maksudkan. Tetapi seringkali kita melakukan karena kita tidak mau diganggu. Oleh sebab itu kita mendisiplinkan mereka dengan cara yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kembali kita belajar. Kita tidak bisa memakai perasaan kita di saat mendisiplinkan anak-anak kita. Tetapi kita harus tetap mempergunakan kebenaran untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik orang-orang yang kita kasihi. Seperti Tuhan melakukan hal itu kepada bangsa Israel. Bagaikan seorang bapa yang mengasihi anak-anak, demikian Allah mendisiplinkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus kita belajar. Kalau kita sedang disiplinkan oleh Tuhan, baiklah kita berpikir yang positif. Di saat kita merasa dan kita tahu persis bahwa kita sedang didisiplinkan oleh Tuhan, sebaiknya kita kembali kepada firman-Nya, kembali kepada aturannya. Bukan kita melawan, bukan kita membangkang, bahkan kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sesungguhnya tindakan kita seperti itu justru akan membinasakan hidup kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan kekasih-kekasih Kristus, pada saat Tuhan mendisiplinkan kita karena kejahatan kita, baiklah kita kembali ke dalam jalurnya, ke dalam firman-Nya, agar kita dibenahi, agar kita dibenarkan, dan kita menikmati apa yang Dia janjikan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, ya Allah, Engkau adalah pribadi yang mengasihi diri kami, seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Di dalam kasih-Mu itu, Engkau mendidik diri kami, mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna, dan menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Di dalam kasih sayang-Mu, Engkau menegur diri kami bila kami berjalan menyimpang dari firman-Mu. Dan karena Engkau mencintai diri kami, maka Engkau juga mendisiplinkan diri kami di dalam penyerahan diri serta pertobatan.
kami menundukkan diri kami di bawah kaki-Mu. Kami percaya semua yang Engkau lakukan dalam diri kami adalah demi kebaikan hidup kami. Bapa Surgawi yang setia, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup ini. Di setiap keputusan yang kami buat, Engkau bersedia menuntun diri kami. Di setiap pilihan yang kami ambil, Engkau bersedia membimbing diri kami. Kami berterima kasih karena melalui Roh Kudus-Mu, Engkau menyertai diri kami di setiap waktu. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan, bahkan yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Kami mohon belas kasihan-Mu menuntun kami sepanjang hari ini dengan kerenahan hati, dengan keberhasilan yang datang daripada Engkau sendiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa pagi hari ini menyerahkan semua pemirsa, semua saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Bagi keluarga besar yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, hamba mohon kasih Tuhan menolong mereka, memimpin kami semua untuk berjalan di dalam jalur firman-Mu, sehingga hidup kami mengalami berkat yang Tuhan sediakan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik kepada kami. Saat kami melakukan kejahatan, Engkau tetap mengasihi kami dengan mendisiplinkan hidup kami. Kami bersyukur, ya Allah. Terima kasih sebab Engkau tidak mau melihat kami masuk dalam kematian kekal. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau bisa menolong kami dengan mendisiplinkan hidup kami. Kami bersyukur. Ya Tuhan, hamba berdoa memberkati semua keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan menolong kami, ingatkan, buat kami untuk bertindak, meninggalkan segala dosa-dosa kami, dan kembali ke dalam pertobatan kepada firman-Mu yang benar. Pagi ini Tuhan, berikan rasa haus dan lapar kepada umat Tuhan, untuk bertindak melangkah menuju ke dalam rumah Tuhan, di dalam persekutuan bersama dengan tubuh Kristus masing-masing, ya Allah. Kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami bersekutu dalam tubuh Kristus dan merupakan sebuah kebutuhan kami, bukan menjadi rutinitas. Tapi ya Tuhan, tolong kami agar setiap kami boleh ambil bagian di dalam gereja pagi ini maupun pada sore hari. Tuhan memberkati semuanya. Hamba juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang melakukan ibadah pada pagi hari ataupun pada sore malam hari. Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang telah menyiapkan diri dalam pelayanan pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Turut campur tangan-Mu yang kami perlu, sebab kami membutuhkan Engkau. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi utama, yang menjadi fokus di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan di dalam semua pertemuan ibadah-ibadah pada pagi dan malam hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami. Hamba tetap berdoa, Tuhan, tolong berikan kepada kami cuaca yang baik untuk tidak menghalangi umat-Mu datang bersekutu, datang beribadah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi hamba mohon kasih-Mu melimpah atas seluruh kehidupan umat Tuhan yang akan beribadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Baik yang ibadah online, baik ibadah onsite, Tuhan memberkati. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami semuanya. Bapa, terima kasih, dan pagi hari ini
Hamba berdoa mengucap syukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Kepada hambamu Bapak Donald Lodik Peter, Tuhan memberkati pribadi hambamu. Ajar dia untuk tetap taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengasihi dia, Engkau menolong dia, Engkau membenarkan dia, Engkau yang memanggil dia masuk di dalam rencana-Mu. Biarlah tangan-Mu yang perkasa menuntun dia, membimbing dia, pribadinya, istri kekasihnya, Ibu Desi Waisiri, bersama dengan anak-anaknya, Robi, Violin, Jonathan, dan Karen. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh taat dan setia mengerti panggilan-Mu dan sungguh melakukan apa yang Engkau mau. Sehingga hidup pribadi maupun rumah tangga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di Sorong. Ya Tuhan, hamba mohon kekuatan kasih-Mu bersama dengan suaminya Rocky Alan Paulus dan kedua anaknya Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati. Ya Bapa, hamba mohon kasih-Mu menuntun mereka, kasih-Mu bersama dengan mereka. Biarlah kekuatan bilur-bilur-Mu menyembuhkan Ibu Diana yang dalam keadaan sakit. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan kasih-Mu senantiasa bersama-sama dengan pribadi dan rumah tangga mereka. Pekerjaan, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pendidikan, Tuhan berikan hikmat kepada kedua anak mereka di dalam menjalankan tugas fungsi mereka sebagai pelajar agar mereka boleh berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan-Mu menyertai hidup rumah tangga daripada Ibu De Vretes ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus menyerahkan hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup pribadinya. Kasih-Mu sangat besar, tidak terbatas atas hidup pribadinya. Biarlah Tuhan, kasih-Mu yang besar itu membuktikan bahwa Engkau tetap ada bersama-sama dengan dia. Apapun persoalan hidup yang ia hadapi pada saat ini, biarlah Engkau buka mata hatinya untuk boleh melihat bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan jasmani rohani kepada hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu untuk tetap berdiri teguh, menjadi berkat bagi anak cucunya. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu melimpah atas seluruh kehidupan anak cucunya, agar mereka tunduk dan taat kepada firman-Mu. Tuhan, Engkau berperkara jikalau kedapatan anak-anak mereka melanggar aturan-aturan-Mu, bahwa mereka kembali ke dalam jalan-Mu, ke dalam firman-Mu ya Allah. Hamba berdoa kepada Angela, kepada Anissa, kepada Hevenia, kepada Glory, bahkan cucu kekasih Elgire. Tuhan, jamah Elgire, berikan kekuatan pertumbuhan. Jikalau dia sakit, Tuhan jamah dengan darah anak domba Allah. Kesembuhan turun atas Elgire dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau lindungi dia, jasmani rohani, tubuh jiwa roh, dibungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan Tuhan Yesus, Engkau berdaulat penuh atas seluruh kehidupan dari Ibu Rida dan anak cucu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kerinduan kepada pribadi-Mu Tuhan semakin nyata atas hidup hamba-Mu. Diberkatilah mereka dalam pelayanan dan pekerjaan dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Tuhan, bawa hamba-Mu semakin taat dan luar biasa mengiringi Engkau di dalam kebenaran demi kebenaran.
Tuhan beri kesehatan yang baik kepada hamba-Mu. Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas hidup hamba-Mu. Dan biarlah dia boleh menjadi berkat bagi anak cucunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pelayanan dan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Apa yang telah Engkau nyatakan kepada pribadinya, hamba mohon kiranya Ibu Seli Dona Syahaya meresponi dengan ketaatan dan kesetiaan, mengiringi kehendak-Mu, menyatakan apa yang Engkau mau bagi hidupnya untuk boleh berdiri menjadi berkat bagi suami kekasihnya, Bapak Yosef Auri, dan anak kekasih Seva Auri. Tuhan pimpin suaminya, Bapak Yosef Auri. Bawa dia keluar dari segala tekanan. Bawa ia keluar dari segala intimidasi. Bawa ia keluar dari semua tudingan-tudingan. Dan biarlah hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat juga kepada istri kekasihnya dan anak kekasihnya. Bahkan bagi lingkungan, bagi tempat, bagi tanah Papua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba percaya kekuatan Tuhan lebih besar dari segala tuduhan yang dilontarkan kepada hidup hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya dan keluarganya. Kebenaran yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, hamba mohon Tuhan beri kekuatan kepada hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran itu kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Mikael Putu Roho. Tuhan memberkati hidup pribadi daripada anak kekasih Mikael Putu Roho. Tuhan tolong untuk dia tetap berjalan di dalam jalur-Mu. Kekuatan kasih-Mu memberkati dia, sebab Engkau memanggil dia untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah kasih-Mu menyatakan hal itu kepada ia, sehingga dia taat dan setia kepada firman-Mu. Berikan hati yang haus dan lapar untuk datang melangkah menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan seluruh tubuh Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan rencana-Mu dalam kehidupannya tetap tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati hidup anak kekasih Mikael Putu Roho. Boleh menjadi berkat yang benar di dalam kebenaran kepada teman-teman di sekelilingnya. Biar Tuhan segala sesuatu yang dikerjakan berlawanan dengan Engkau, ampuni dia. Dan bawa dia kembali dalam jalur-Mu yang benar. Dan ia akan merasakan pertolongan-Mu, merasakan perlindungan-Mu. Bagi mereka yang menjauhkan dirinya, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan bila Tuhan hidup kekasih Tuhan Mikael Putu Roho menjadi berkat bagi banyak temannya dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi dan pelihara orang tuanya dimanapun mereka berada. Tuhan turut campur tangan dan kasih-Mu melimpah atas seluruh kehidupan orang tuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan, kemurahan, anugerah yang Tuhan nyatakan kepada para hamba-hamba Tuhan. Biar Tuhan kami akan berkumpul di dalam tubuh Kristus pada saat waktunya kami beribadah. Tuhan turut campur tangan. Hamba berdoa spesial memberkati keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru. Keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan, karena Engkau, jemaat ini ada. Dan kehadiran kami untuk menjadi berkat bagi kota Manokwari dan sekitarnya, bahkan di tanah Papua. Oleh sebab itu, Engkau tetap yang kami harapkan. Engkau menjadi pusat perhatian kami. Dan Engkau adalah gembala kami yang agung. Kepala gereja yang mulia. Kami mohon kehadiran-Mu ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah yang kami lakukan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Biarlah itu terjadi di dalam ibadah raya kami. Dari awal sampai dengan selesai.
pada pukul 9 pagi ini Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang melayani di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada umat Tuhan di dalam gereja Kristen Perjanjian Baru, jemaat masa depan cerah. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur waktu juga yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita akan berjumpa pada besok pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk datang beribadah. Satukan hati kita di dalam persekutuan tubuh Kristus untuk mempermuliakan Tuhan. Kekasih Kristus, kita ingat kalau kita dinasehati, kalau kita ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kita saat kita melangkah di jalur yang salah. Biar Tuhan memberkati kita semua. Hamba juga berdoa spesial memberkati hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di kota Jakarta. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan kekuatan, berikan semangat. Berikan sukacita melimpah kepada pribadinya dan istri kekasih serta anak cucu kekasih diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa pada besok pagi. Tetap disiplin protokol, andalkan Kristus selalu dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam MDC.